Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang berkembang di wilayah Tatar Sunda sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Pusat pemerintahannya berada di kawasan Bogor sekarang, atau lebih tepatnya di ibu kota kuno yang disebut sebagai Pakuan Pajajaran. Secara geografis, wilayah kekuasaan Pajajaran meliputi sebagian besar Jawa Barat, dengan batasan umum di wilayah utara yaitu di dataran rendah pantai utara dekat Laut Jawa, lalu di wilayah selatan di pegunungan hingga pesisir selatan Jawa, lalu di bagian barat yaitu di wilayah yang sekarang termasuk ke Provinsi Banten, lalu di wilayah timur yaitu di sekitar perbatasan Cirebon. Saya Regisa Novairatha, dari absen 35 saya akan menjelaskan silsilah Raja Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu di Tatar Sunda yang berada di Jawa Barat yang berpusat di Pakuan Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad 15 hingga awal abad ke-16. Kerajaan Pajajaran 1482 sampai 1579 berpusat di Pakuan Bogor dan mencapai kejayaan di bawah pemerintahan raja-rajanya yang berakar dari keturunan Raja Sunda Galuh, terutama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. 6 raja utama memerintah Pajajaran sebelum runtuh akibat serangan Kesultanan Banten. Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 dikenal sebagai Prabu Siliwangi, pendiri Pakuan Pajajaran yang menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh serta membawa keemasan. Surawisasa 1521 sampai 1535, putra Si Baduga memerintah dengan stabil dan tercatat tulis prestasi batu tulis. Ratu Dewantara 1535 sampai 1543 memerintah dalam periode yang diwarnai ketidakstabilan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 memerintah selama 8 tahun. Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 terpaksa meninggalkan Pakuan akibat serangan dari Kesultanan Banten. Raga Mulya 1567 sampai 1579, raja terakhir Pajajaran disebut juga Prabu Surya Kencana atau Nusya Mulya yang memerintah dalam Pandeglang sebelum kerajaan runtuh total. Saya Rini Ramadhani dari absen 37 akan menjelaskan bagian politik. Kerajaan Pajajaran atau Negeri Sunda berdiri sekitar tahun 923 Masehi dan merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Tarumanegara dan Galuh. Pusat pemerintahannya berada di Pakuan Pajajaran, sekitar Bogor saat ini. Pajajaran menganut sistem monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang politik, militer, hukum, dan keagamaan. Masa kejayaan Pajajaran terjadi pada pemerintahan Sri Baduga Raharja, Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa ini dibangun parit pertahanan, talaga jalan, asrama prajurit, dan juga pusat kegiatan masyarakat, sehingga tercipta stabilitas politik dan keamanan kerajaan. Memasuki abad ke-16, Pajajaran melemah akibat tekanan kerajaan Islam pesisir seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa direbut oleh Katahilah sehingga ekonomi Pajajaran terganggu. Upaya bekerja sama dengan Portugis tidak berhasil. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi. Setelah Pakuan Pajajaran diserang, Kesultanan Banten di bawah Monaraisa. Sejak saat itu, kekuasaan politik Hindu di Jawa Barat berakhir. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dari absen 11. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Pajajaran. Nah, pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran, kerajaan ini memiliki kondisi ekonomi yang cukup bagus, sehingga masyarakat sekitar hidup dengan makmur dan juga sentosa. Pada saat itu, kondisi ekonominya juga ditopang dengan penjualan berbagai hasil dari pertanian.
Nah, kesejahteraan yang dimiliki kondisi masyarakat yaitu berasal dari pertanian yang menghasilkan sayuran, buah-buahan, padi, dan juga lada. Akan tetapi, penghasilan terbesar yang dimiliki dan menjadi komoditas utama ekspor kerajaan Pajajaran ini ialah lada atau yang disebut juga sebagai merica. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki 6 buah pelabuhan dan itu sangat membantu kondisi perkembangan sektor ekonomi bagi kerajaan. Nah, apa aja sih 6 buah pelabuhan itu? Yang pertama itu ada Sunda Kalapa, yaitu dia menjadi pelabuhan utama dan terbesar di kerajaan Pajajaran ini. Yang kedua itu ada Pontang, yaitu dia tempat perdagangan hasil dari bumi. Yang ketiga itu ada Tamgara, yaitu dia mendukung perdagangan di pesisir utara. Yang keempat ada Banten, yaitu dia menjadi pusat perdagangan lada di wilayah barat. Yang kelima itu ada Cigede, dia menjadi pusat persinggahan kapal-kapal. Dan yang terakhir yaitu ada Cimanuk, yaitu dia menjadi penghubung perdagangan ke timur. Beragam kebutuhan dari primer, sekunder, dan juga tersier, semuanya itu tersedia di 6 pelabuhan tersebut. Nah, pada masa era Raja Sri Baduga, pelabuhan itu menjadi jantung ekonomi kerajaan, sehingga ia menjaga kedaulatannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mata pencaharian dari kerajaan Pajajaran. Nah, kerajaan Pajajaran memiliki 6 mata pencaharian. Yang pertama itu Pahuma, yaitu petani yang mengolah tanah. Yang kedua ada Palika atau nelayan yang mencari ikan. Yang ketiga itu ada Marangguy, yaitu pengukir dan seniman yang menciptakan karya dari bahan alam seperti batu atau kayu. Yang keempat itu ada Pandita atau pemuka agama yang memimpin ritual. Yang kelima itu ada prajurit keamanan, yaitu penjaga yang menjaga wilayah dan melindungi masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada Puhawang atau pelaut yang mengarungi laut untuk berdagang. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya, Ahadian Masyaraskina dari absen 2 akan menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran atau sekarang termasuk wilayah Bogor. Pertama, dari segi stratifikasi sosial, masyarakat Pajajaran memiliki struktur sosial yang bertingkat. Di posisi paling atas terdapat raja yang memiliki kedudukan tertinggi dan dianggap memiliki kekuatan religius karena dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Di bawah raja terdapat golongan bangsawan dan pejabat kerajaan yang membantu menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada kaum rohaniawan atau pendeta yang berperan dalam kegiatan keagamaan dan upacara ritual. Di posisi paling bawah lagi terdapat rakyat biasa seperti petani, pedagang, dan pengrajin yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Lapisan paling bawah adalah lapisan sahaya. Jadi, pembagian status sosial di Pajajaran sudah teratur dan jelas. Kedua, dari segi interaksi sosial, hubungan antara golongan masyarakat berlangsung berdasarkan norma agama dan adat. Hubungan antara raja dan rakyat bersifat timbal balik. Rakyat wajib setia dan patuh kepada raja, sedangkan raja bertanggung jawab melindungi serta menjaga ketertiban masyarakat. Interaksi sosial juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan bertani, berdagang, dan melaksanakan upacara keagamaan. Nilai gotong royong dan rasa hormat terhadap pemimpin sangat dijunjung tinggi. Ketiga, dari segi kesejahteraan sosial, pada masa pemerintahan Sri Badugi Maharaja, kehidupan masyarakat relatif stabil. Berdasarkan prestasi batu tulis, beliau melakukan pembangunan dan penataan wilayah yang menunjukkan adanya perhatian terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, wilayah yang subur mendukung pertanian sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
Hal ini membuat kehidupan sosial masyarakat Pajajaran berjalan cukup harmonis dan tertata. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial kerajaan Pajajaran ditandai dengan stratifikasi sosial yang jelas, interaksi yang diatur oleh norma, agama, adat, serta kesejahteraan masyarakat yang relatif stabil pada masa kejayaannya. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Perkenalkan, nama saya Jafran dari absen 3 akan menjelaskan tentang kebudayaan sejarah Pajajaran. Teman-teman, peninggalan benda. Yang pertama ada Prasasti Kawali, Prasasti Sangyang, Tapak, Tugu Perjanjian Portugis, Kebun Raya Bogor atau bekas taman perburuan kerajaan. Bisa disebut juga karena benda tersebut bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Yang kedua ada peninggalan non benda atau tidak fisik. Pertama ada tradisi adat istiadat masyarakat suku Baduy, terus naskah kuno seperti Babad Pajajaran dan cerita Parahyangan. Disebut non benda karena berupa budaya, tradisi, dan karya tulis yang nilainya ada pada isi dan maknanya. Kerajaan Pajajaran runtuh di tahun 1979 akibat serangan Kesultanan Banten. Bukti peninggalannya masih ada seperti masyarakat Baduy di Lebak yang mempertahankan adat lama, terus serta prasasti dan situs sejarah seperti Prasasti Batu Tulis dan Kebun Raya Bogor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Zahra Ayah Maharani dari kelompok 2, yaitu kelompok Pajajaran. Untuk mengetahui sejarah Pajajaran, kita bisa melihat dari beberapa sumber. Yang pertama adalah prasasti yang menjadi bukti fisik utama. Ada 3 prasasti penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, prasasti batu tulis di Bogor yang dibuat untuk menghormati Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prasasti ini mencatat pembuatan parit pertahanan dan hutan buatan. Yang kedua, Prasasti Kawali di Ciamis, peninggalan Prabu Niskalawastu Kancana yang berisi pedoman moral agar rakyat makmur. Yang ketiga, Prasasti Sanghyang Tapak yang sangat unik karena memuat hukum adat pelestarian alam seperti larangan menangkap ikan di area suci. Masyarakat Sunda kuno juga memiliki tradisi literasi tertulis berupa naskah. Ada naskah Carita Parahyangan yang merupakan sumber primer untuk mengetahui silsilah raja-raja Sunda. Kemudian ada naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang dibuat tahun 1518. Ini bisa dibilang sebagai ensiklopedianya masyarakat Sunda karena berisi aturan agama hingga tata cara seni. Ada juga naskah Bujangga Manik, sebuah catatan perjalanan seseorang resi yang menjadi bukti penting kondisi geografi zaman dulu. Keberadaan kerajaan Pajajaran ternyata juga diakui oleh dunia internasional melalui catatan-catatan musafir asing. Penjelajah Portugis bernama Tom Pires pada tahun 1513 mencatat bahwa Pajajaran adalah kerajaan makmur serta memuji rakyatnya yang jujur dan pemberani. Selain itu, ada juga catatan dari dinasti Ming di Tiongkok yang membuktikan adanya hubungan dagang erat antara Tiongkok dan kerajaan Sunda. Berdasarkan sumber-sumber tadi, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Pajajaran. Untuk sistem kepercayaan, mereka menganut Sunda Wiwitan yang berpadu dengan ajaran Hindu-Buddha. Dari segi ekonomi, kehidupan mereka juga berbasis pertanian ladang atau huma. Walaupun mereka juga menguasai pelabuhan dagang internasional seperti Sunda Kelapa, Pajajaran juga memiliki kearifan lokal yang tinggi terhadap alam dengan adanya leuweung larangan atau hutan lindung yang sakral. Untuk hiburan dan kesenian, mereka sangat kuat di seni tutur. Salah satunya adalah tradisi pantun Sunda yang menceritakan kisah kepahlawanan dengan iringan alat musik kecapi.